Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Meskipun Tuhan Tidak Menolong. Sadrah, Mesak dan Abednego dihadapkan pada dapur perapian ketika mereka menolak menyembah patung emas. Situasi semakin menegangkan ketika mereka menolak kesempatan terakhir yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Dalam amarah yang besar, Raja Nebukadnezar memerintahkan agar perapian dibuat 7 kali lebih panas. Tidak ada jalan keluar lagi selain kematian. Mereka dicampakkan ke dalam perapian. Namun di tengah-tengah dapur perapian inilah mukjizat terjadi. Berserulah Raja Nebukadnezar bahwa ada 4 orang di dalamnya yang berjalan di tengah-tengah perapian tanpa terbakar. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk naik dan memuji Tuhan dengan berkata, "Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Daniel 3 ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Sadrah, Mesak dan Abednego diizinkan Tuhan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dan dilepaskan dari tengah-tengah perapian tersebut. Sementara Stefanus diperhadapkan pada rajaman batu, dilempari sampai mati tanpa mengalami pelepasan dari Tuhan. Namun kematian Stefanus menjadi benih yang menghasilkan pertobatan Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus ini pula yang diizinkan Tuhan berulang kali masuk pada situasi yang hampir merenggut nyawanya, namun Tuhan selalu menolongnya. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Demikian kata Rasul Paulus. Seringkali kita hanya berfokus kepada kesaksian hidup Rasul Paulus, di mana Tuhan selalu tampil sebagai penolong di tengah situasi apapun. Sehingga kita menjadi bingung ketika kita mengalami panasnya api persoalan hidup yang semakin memburuk. Bahkan terdampar dalam kekecewaan, dan meninggalkan Tuhan ketika kita merasa sakitnya rajaman batu-batu persoalan, yang melukai hati dan perasaan kita, dan berkata, "Di manakah Engkau Tuhan?" Marilah kita beranjak dalam kedewasaan rohani yang lebih dalam, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, yang berkata, "Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan, maka Ia melepaskan. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan." Ini berbicara tentang menempatkan konsep kedaulatan Tuhan di dalam menyikapi persoalan kita. Seringkali kita terjebak dalam konsep pikiran kita,
tentang bagaimana seharusnya Tuhan menyikapi persoalan yang ada. Kita sulit melihat panasnya api yang bertambah 7 kali lipat, maupun hujan batu persoalan yang merajam kehidupan kita, menjadi sebuah jalan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, sehingga kita kehilangan kesempatan menikmati mukjizat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus mengingatkan diri kita, bahwa sekalipun semua yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, namun Tuhan tetap selalu bersama kita. Amin.